Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu mahasiswa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikan tugas yang keempat untuk mata kuliah karya ilmiah dan telah mendapatkan hasil dari Similarity Index? Apakah sudah di bawah 30% atau di atasnya 40%, 50%, barangkali ada yang 60% gitu ya. Nah, tidak usah khawatir, di video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana tips atau kiat-kiat dalam menurunkan similarity index atau persentase cek Turnitin yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, silahkan bantu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu mendapatkan informasi yang lainnya. Di video-video sebelumnya, saya juga telah memberikan informasi kepada Bapak Ibu bagaimana cara menurunkan similarity index atau persentase Turnitin dengan cara memparafrase yang ada di video ini dan juga di video yang ini. Nah, jika Bapak Ibu sudah melakukan parafrase kemudian tingkat plagiasinya masih tinggi dan kita sudah buntu untuk memikirkan kalimat yang berbeda ya dengan mengganti sinonimnya barangkali atau memecah kalimatnya, mengubah kalimat menjadi lebih kompleks atau menjadi lebih sederhana. Nah, kita bisa juga menggunakan teknik parafrase online ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan inspirasi atau masukan dari beberapa website atau tools ya yang bisa kita gunakan untuk memparafrase kalimat yang terindikasi plagiat. Lalu bagaimana cara kerjanya? Mari kita mulai untuk yang pertama. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah punya file hasil cek Turnitin ya. Nanti pasti akan ditemukan highlight atau stabilo berwarna seperti ini, kemudian diikuti oleh angka-angka yang menunjukkan sumber dari file yang sudah terbit sebelumnya. Ini berarti kita lihat ya, ini urutan yang pertama, ada urutan yang ke-13. Ini contoh yang bisa kita ambil ya. Misalnya mulai dari Tristanti 2021 juga menyatakan bahwa media buku cerita bergambar dapat menumbuhkan minat baca peserta didik. Hal ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah 2022, yaitu menggunakan media pembelajaran buku cerita berpengaruh pada minat baca peserta didik. Ini kita copy kalimatnya, ada dua kalimat ini yang akan saya copy. Kemudian di sini saya sudah mencantumkan beberapa referensi yang bisa kita gunakan sebagai inspirasi untuk memparafrase. Yang pertama kita memparafrase online itu dengan alamat website paraphrasers.io. Nah, ini bisa kita cek, kita kopikan kalimat yang mengandung plagiat tadi, ya, kita copy dan kita paste ke sini. Nah, untuk alamat websitenya nanti akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Kemudian kita klik ya parafrase sekarang. Nah, ini kita centang dulu, saya bukan robot. Kemudian kita parafrase sekarang. Nah, ini kita tunggu. Oke, pastikan device-nya Bapak Ibu itu sudah terkoneksi dengan internet. Oke, ya. Kita cek. Oke, tampilkan hasil. Nah, ini sudah muncul hasil dari parafrase online yang kita lakukan. Jadi ini kalimat aslinya, kemudian ini adalah referensi yang diberikan oleh paraphrasers.io. Kita baca yang di awal ya. Tristanti 2021 juga menyatakan bahwa media buku cerita bergambar dapat menumbuhkan minat baca peserta didik. Nah, dapat inspirasi adalah Tristanti 2021 juga menemukan kata gantinya ya, menemukan bahwa media buku gambar dapat meningkatkan. Nah, kalau sebelumnya itu menumbuhkan, kalau ini meningkatkan minat membaca siswa. Sebelumnya itu peserta didik, nah diganti menjadi siswa. Kemudian di kalimat berikutnya, hal ini bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah 2022, yaitu menggunakan media pembelajaran buku cerita berpengaruh pada minat baca peserta didik. Nah, diberikan referensi untuk kita adalah
Hal ini sesuai dengan penelitian Hidayah 2022 yang menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran termasuk buku bergambar mempengaruhi minat membaca siswa. Jadi ini yang bisa kita jadikan sebagai referensi ya atau inspirasi bagi kita untuk memparafrase kalimat yang tadi. Jadi sudah berbeda dengan kalimat yang ada sebelumnya. Ini Bapak Ibu untuk hasilnya jangan langsung dikopas ke filenya kita gitu ya, ke naskah yang kita buat, tapi baca terlebih dahulu. Karena kalau parafrase online ini terkadang ada kata-kata yang tidak kita mengerti gitu ya, susunan katanya berantakan sehingga perlu kita baca kembali agar kata-kata yang kita gunakan atau yang kita jadikan sebagai pertimbangan nantinya untuk dibaca kembali sebelum kita masukkan ke naskahnya kita. Nah, ini untuk yang pertama dari paraphrasar.io. Kemudian kita beralih ke tools berikutnya. Ini adalah paraphrasing tools melalui Quillbot. Ini kalimat aslinya yang ada di naskah kita. Nah, nanti juga saya cantumkan alamat websitenya di deskripsi bawah. Kemudian kalau ini langsung aja ya kita parafrase. Ini kita klik parafrase, kemudian akan muncul, nah seperti ini. Bagaimana hasil yang diberikan oleh quillbot.com ini? Kita lihat ya, oh ini namanya jadi berubah. Oke, nah ada kata-kata yang menyatakan diganti menjadi mengatakan. Oke, nama orang tidak mungkin kita ganti gitu ya, jadi nanti bisa diubah kembali menjadi nama aslinya. Tristanti juga mengatakan bahwa buku cerita bergambar dapat meningkatkan ya, menumbuhkan juga diganti menjadi meningkatkan minat baca siswa. Nah, lagi-lagi peserta didik itu diganti menjadi siswa. Ini sejalan dengan penelitian Hidayah 2022. Jadi ini sejalan ini, kalau ini kan ada hal ini bersesuaian dengan, nah diganti menjadi ini sejalan dengan penelitian Hidayah, yaitu penggunaan media pembelajaran buku cerita berdampak pada minat baca siswa. Nah, ini referensi yang bisa kita gunakan yang bersumber dari quillbot.com. Nah, ini adalah hasil parafrasenya. Tidak banyak sebenarnya kata-kata yang digantinya oleh Quillbot ini. Nah, sebetulnya dari kalimat ini masih banyak kata yang mirip dengan aslinya gitu. Nah, seperti ini kan yaitu penggunaan media pembelajaran buku cerita. Nah, ini juga yaitu penggunaan media pembelajaran buku cerita. Kalau saya rasa ini kurang worth it untuk digunakan sebagai referensi kita karena masih banyak kata-kata yang berdekatan yang masih sama dengan sumber aslinya. Nah, lanjut ini bisa kita dapatkan dari spinner.co. Bagaimana pula bentuk atau referensi yang diberikan oleh spinner ini? Mari kita cek. Kita akan pastekan kalimat yang mau kita parafrase. Ini tadi ya. Oke, ini kita ganti Inggrisnya menjadi bahasa Indonesia. Oke, sudah kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita klik. Nah, ini ada lagi ya, saya bukan robot. Oke, kita klik to paraphrase. Oke, nah bisa kita lihat, oh, ini lebih singkat ya. Kalimat yang direkomendasikan oleh spinner.co ini dapat kita lihat pada tampilan berikut. Tristanti 2021 juga menyatakan bahwa, nah ini ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harus dibaca dulu. Foto jurnalistik, nah tidak mungkin kita menggunakan media buku cerita bergambar ini, kita ganti menjadi foto jurnalistik. Tentu tidak make sense dari makna yang kita ingin sampaikan, seperti itu. Nah, tapi tidak apa-apa, kita baca aja ya. Tristanti 2021 juga menyatakan bahwa foto jurnalistik dapat membuat siswa tertarik membaca. Nah, ini bisa kita gunakan, membuat siswa tertarik membaca. Barangkali nanti foto jurnalistik ini kita kembalikan ke bentuk awalnya. Oke, kalimat berikutnya adalah hal ini sejalan dengan penelitian Hidayah 2022 bahwa, nah, yaitu diganti menjadi bahwa. Penggunaan buku teks mempengaruhi minat membaca siswa. Maksudnya bukan buku teks ya, tapi
buku cerita. Nah, bisa kita kembalikan ke kalimat aslinya. Nah, bahwa penggunaan buku cerita mempengaruhi. Oke, kalau misalnya berpengaruh kita ganti mempengaruhi minat membaca siswa. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk di tulisannya kita. Jadi banyak ya model-model atau inspirasi yang bisa kita dapatkan dari beberapa website parafrase online. Nah, kemudian kita bisa juga cek di website berikutnya, ada smodin.io. Di smodin.io ini, sama seperti sebelumnya, juga telah disediakan kotak teks yang bisa kita kopas ya ke sini ya. Kita pastekan, kemudian klik menulis kembali. Kita tunggu. Oke, sudah muncul referensi ya. Nah, kita baca. Tristanti 2021 juga menyatakan diganti menjadi mengemukakan bahwa media buku cerita bergambar dapat menumbuhkan minat membaca siswa. Ya, ini peserta didik bisa diganti menjadi siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian Hidayah 2022 yang menyatakan, nah kalau di sini kan yaitu penggunaan gitu. Nah, kalau di sini yang menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran buku cerita mempengaruhi. Nah, kalau di sebelumnya itu berpengaruh, kalau ini mempengaruhi minat membaca siswa. Nah, di Smodin ini ada referensi kata-kata lain. Nah, ini menarik di smodin.io ini kita bisa menggunakan pilihan kata yang lebih beragam. Bisa kita otak-atik sepertinya Bapak Ibu, ini sangat rekomendasi berarti ya Smodin ini dibandingkan dari website-website sebelumnya gitu. Nah, ini bisa ya mengemukakan, kita ganti mengutarakan, menyampaikan, mengajukan, mengusulkan. Tinggal Bapak Ibu memilih kata-kata atau diksi yang lebih mudah dimengerti dan juga tidak keluar dari makna yang ingin kita sampaikan. Nah, seperti itu. Berarti dari 4 jenis website, Smodin menjadi lebih rekomendasi gitu ya, lebih banyak kata yang direkomendasikan oleh Smodin ini. Dapat menumbuhkan, oke, dapat mengembangkan. Nah, bisa ini dapat mengembangkan, membangkitkan, meningkatkan. Nah, bisa kita barangkali meningkatkan gitu ya, meningkatkan minat baca siswa. Oke, sebelumnya adalah minat baca peserta didik. Kita ganti menjadi dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi sudah berbeda gitu ya penelitian Hidayah 2022 yang menyatakan bahwa sebelumnya adalah yaitu. Nah, kalau penggunaan media ini bisa sama ya bahwa penggunaan media pembelajaran buku cerita ini berpengaruh diganti menjadi mempengaruhi minat membaca siswa. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai alternatif inspirasi untuk Bapak Ibu memparafrase tulisannya secara online. Nah, itulah 4 website parafrase online yang bisa kita gunakan sebagai referensi dan inspirasi Bapak Ibu untuk memparafrase naskah karya ilmiah atau artikel yang masih memiliki similarity index yang cukup tinggi. Nanti semuanya akan saya cantumkan di deskripsi di bawah agar Bapak Ibu bisa mengaksesnya dengan mudah. Seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu, ini bukan menjadi tujuan utama, namun ini bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu dan inspirasi bagi Bapak Ibu. Tetap harus dibaca kembali karena kata-kata yang direkomendasikan itu berpotensi tidak sesuai dengan makna yang kita inginkan ya, atau tidak bagus bahasanya atau pemilihan katanya yang tidak cocok untuk background Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu, semoga di pekan-pekan terakhir ini Bapak Ibu dapat memaksimalkan tulisannya agar mempunyai naskah artikel yang baik dan utuh dan tentunya layak dipublikasikan. Dan jangan lupa untuk selalu berkomunikasi progresnya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu tutornya masing-masing. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.